Formula perhitungan. Rumus perhitungan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 untuk peserta kegiatan adalah sebagai berikut. PPh pasal 21 peserta kegiatan dikurangi tarif pasal 17 dikali penghasilan bruto. Contoh perhitungan, Tuan W adalah seorang atlet bulu tangkis profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. Pada bulan September 2024, Tuan W menjuarai turnamen nasional yang diselenggarakan oleh PTD dan menerima atau memperoleh hadiah sebesar 200 juta rupiah. Besarnya PPh pasal 21 terhutang atas penghasilan berupa hadiah yang diterima atau diperoleh Tuan W dihitung dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto. Besarnya pemotongan PPh pasal 21 atas hadiah yang diterima atau diperoleh Tuan W adalah sebesar 5% dikali 60 juta ditambah 15% dikali 140 juta sama dengan 24 juta rupiah. Catatan 1. PTD memotong PPh pasal 21 Tuan W sebesar 24 juta rupiah dan membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk Tuan W. 2. Tuan W wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PTD dalam surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPh tahun pajak 2024. 3. PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh PTD sebesar 24 juta rupiah merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024 Tuan W. 4. Dalam hal Tuan W merupakan pegawai tetap dari PTD, maka pengenaan PPh pasal 21 atas hadiah yang diterima Tuan W tersebut digabungkan dengan penghasilan sebagai pegawai tetap masa September 2024. Peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya. Formula penghitungan. Rumus penghitungan PPh pasal 21 untuk peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya adalah sebagai berikut. PPh pasal 21 penarikan uang manfaat pensiun sama dengan tarif pasal 17 dikali penghasilan bruto. Contoh penghitungan. Tuan P bekerja sebagai pegawai tetap pada PTJ. Tuan P menerima atau memperoleh gaji sebesar 12 juta rupiah per bulan. PTJ telah mengikutsertakan pegawainya dalam program pensiun yang diselenggarakan dana pensiun DEF, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Iuran pensiun yang dibayarkan ke dana pensiun DEF ditanggung oleh PTJ sebesar Rp200.000 per bulan, sedangkan yang dibayar sendiri oleh Tuan P melalui PTJ adalah sebesar Rp100.000 per bulan. Pada bulan April 2024, Tuan P memerlukan dana untuk persiapan masa pensiun dan melakukan penarikan uang manfaat pensiun dari dana pensiun DEF sebesar Rp20 juta. Pada bulan Juni 2024, Tuan P kembali melakukan penarikan uang manfaat pensiun sebesar Rp15 juta. Besarnya pemotongan PPh pasal 21 atas penarikan uang manfaat pensiun yang dilakukan oleh Tuan P dihitung dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh dikalikan dengan jumlah bruto uang manfaat pensiun, yaitu sebagai berikut. Atas penarikan uang manfaat pensiun pada bulan April 2024, besarnya pemotongan PPh pasal 21 adalah sebesar 5% dikali dengan 20 juta rupiah, sama dengan 1 juta rupiah. Atas penarikan uang manfaat pensiun pada bulan Juni 2024, besarnya pemotongan PPh pasal 21 adalah sebesar 5% dikali dengan 15 juta rupiah sama dengan Rp750.000. Catatan yang pertama, dana pensiun DEF memotong PPh pasal 21 Tuan P sebesar Rp1 juta pada bulan April 2024 dan Rp750.000 pada bulan Juni 2024.
serta membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk Tuan Pi. Kedua, Tuan Pi wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun DEF dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024. Dan catatan yang terakhir, PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh dana pensiun DEF sebesar Rp1.750.000 merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024 Tuan Pi. Mantan pegawai. Mantan pegawai adalah orang pribadi yang sebelumnya merupakan pegawai di tempat pemberi kerja, tetapi sudah tidak lagi bekerja di tempat tersebut. Formula perhitungan. Rumus perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, dan gratifikasi adalah sebagai berikut. Pajak penghasilan pasal 21 mantan pegawai sama dengan tarif pasal 17 dikalikan penghasilan bruto atas jasa produksi, tantiem, dan gratifikasi. Contoh perhitungan. Pada tanggal 1 April 2024, Tuan O berhenti bekerja dari PTL karena telah memasuki usia pensiun. Pada tanggal 1 Oktober 2024, Tuan O menerima atau memperoleh penghasilan jasa produksi tahun 2023 dari PTL sebesar Rp60 juta. Besarnya pajak penghasilan pasal 21 terutang atas penghasilan jasa produksi yang diterima atau diperoleh Tuan O dihitung dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto. Besarnya pemotongan PPh pasal 21 atas jasa produksi yang diterima atau diperoleh Tuan O pada bulan Oktober 2024 adalah sebesar 5% dikali Rp60 juta sama dengan Rp3 juta. Catatan 1. Pada bulan Oktober 2024, PTL memotong pajak penghasilan pasal 21 Tuan O sebesar Rp3 juta dan membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk Tuan O. 2. Tuan O wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PTL dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024. PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh PTL sebesar Rp3 juta merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024 Tuan O. Pemotongan PPh pasal 26. Definisi pajak penghasilan atau yang disingkat PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Undang-Undang PPh. Tarif pemotongan PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan sebesar 20% dan bersifat final atau sesuai dengan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku antara Republik Indonesia dan negara atau yurisdiksi domisili wajib pajak luar negeri tersebut. Penerapan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Dalam hal wajib pajak orang pribadi luar negeri berubah status menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri. PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang sudah dipotong tidak bersifat final dan dapat dikreditkan dengan PPh pajak orang pribadi yang terutang untuk tahun pajak atau bagian tahun pajak yang bersangkutan dalam surat pemberitahuan atau yang disingkat SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Formula perhitungan. Rumus perhitungan pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan adalah sebagai berikut. PPh pasal 26 sama dengan 20% dikalikan penghasilan bruto atau sesuai P3B. Pengenaan tarif dan detail persetujuan penghindaran pajak berganda atau yang disingkat P3B antara Republik Indonesia dengan negara
atau yurisdiksi mitra dapat dilihat pada laman www.pajak.go.id. Contoh penghitungan. Penghitungan PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai yang berstatus wajib pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh gaji dalam mata uang rupiah. Tuan X adalah warga negara asing yang bekerja pada PT C dan berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Tuan X menerima atau memperoleh penghasilan pada bulan Maret 2024 sebesar 40 juta rupiah. Besarnya pemotongan PPh pasal 26 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan X adalah sebesar 20% dikali 40 juta rupiah sama dengan 8 juta rupiah dan bersifat final. Catatan, PT C memotong PPh pasal 26 Tuan X sebesar 8 juta rupiah dan membuat bukti pemotongan PPh pasal 26 untuk Tuan X. Penghitungan PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai yang berstatus wajib pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh gaji sebagian atau seluruhnya dalam mata uang asing. Tuan Y adalah warga negara asing yang bekerja pada PT B dan berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Tuan Y menerima atau memperoleh gaji pada bulan Maret 2024 sebesar 2.500 US dollars sebulan. Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dilakukannya pembayaran adalah sebesar Rp15.000 untuk 1 US dollars. Besarnya pemotongan PPh pasal 26 atas gaji yang diterima atau diperoleh Tuan Y pada bulan Maret 2024 adalah 20% dikali 2.500 US dollars dikali 15.000 sama dengan 7.500 dan bersifat final. Catatan, PT B memotong PPh pasal 26 Tuan Y sebesar 7.500 dan membuat bukti pemotongan PPh pasal 26 untuk Tuan Y.